Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Vega Puspitasari dengan NIM 22030118120004 akan sedikit menjelaskan mengenai produk olahan serangga lokal Indonesia, yaitu belalang patanga. Yang pertama yaitu deskripsi. Belalang patanga kembara dengan nama latin Nomada crisucinta dan sinonim patanga sucinta merupakan spesies belalang yang sering menyerang tanaman kedelai, jagung, dan padi pada beberapa wilayah di Indonesia. Belalang patanga ini masuk ke dalam domain Eukaryota, kingdom Metazoa, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthopetra, family Arsididae, genus Patanga, dan spesies Patanga sucinta. Belalang patanga ini hidup di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-600 meter, di semak belukar, sawah jagung dan padi pada awal musim kemarau, serta di rerumputan. Belalang ini merupakan jenis pemakan tanaman atau yang biasa disebut dengan Phytopagus. Belalang patanga ini aktif pada siang hari dan menyukai tempat-tempat yang kering dan panas. Selain itu, belalang patanga juga terbiasa meletakkan telur berkelompok di dalam tanah. Sejumlah spesies hidup di daerah tertentu tergantung dari iklim dan jenis tanaman yang ada. Beberapa spesies itu dapat berubah warna sebagai respon terhadap berbagai kondisi lingkungan, seperti kepadatan populasi, temperatur, kelembaban, dan latar belakang warna lingkungannya. Lalu, ciri khas belalang patanga sucinta ini juga mempunyai 3 fase, yaitu fase soliter, fase transiens, dan fase gregaria. Biasanya di fase soliter ini tingkat populasi belalang ini masih rendah dan cenderung pemakan rerumputan. Namun, apabila kondisi lingkungannya menguntungkan, misalnya dilihat dari faktor iklim, sinar matahari, hujan, ataupun tersedianya tanaman pangan, maka tingkat kepadatan populasi akan meningkat. Nah, hal ini apabila dibiarkan terus-menerus, maka populasi akan meningkat dan memicu perubahan kelakuan atau behavior dari soliter menjadi gregaria. Yang selanjutnya ada ciri morfologi. Ciri morfologi dari belalang patanga ini memiliki bentuk tubuh yang ramping, antena yang pendek, lalu pada betina ukuran tubuhnya itu sepanjang 75-90 mm, sedangkan pada jantan memiliki panjang 60-76 mm. Warna tubuhnya coklat dan di tengah punggungnya atau di bagian dorsal memanjang garis atau pita berwarna krem, dan kedua sisi lateralnya mempunyai warna yang lebih gelap. Sayap depan ini biasanya berbintik-bintik, dan apabila sayapnya direntangkan, maka sayap bagian belakang itu berupa membran berwarna krem. Persebaran dari belalang patanga ini tersebar luas di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri menempati beberapa wilayah seperti di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sebelumnya, penerbangan dan migrasi populasi ini hanya dilaporkan terjadi di India atau di daerah Bombay, sehingga belalang patanga ini juga biasa dikenal dengan Bombay locust. Faktor-faktor penyebab meledaknya populasi diantaranya adalah faktor iklim, penggunaan teknik monokultur tanpa olah tanah, serta penyemprotan pestisida dan herbisida pembasmi gulma. Faktor iklim ini biasanya berupa pola hujan yang berubah dan kondisi lingkungan yang menguntungkan. Biasanya kejadian kekeringan vegetasi akibat musim kemarau yang panjang akan mendorong instar terakhir dan imago menjadi gregaria. Apabila terjadi periode kering yang panjang dan berulang, belalang soliter ini akan kekurangan pangan sehingga belalang ini mencari pakan ke lokasi yang basah. Nah, peristiwa itu tuh menyebabkan terkumpulnya belalang soliter sehingga kepadatan populasinya akan meningkat. Kemudian pada generasi berikutnya akan timbul nimfa yang berdesakan, dan secara fisiologis itu akan merangsang terjadinya fase transiens bahkan gregaria. Kemudian yang kedua ada penggunaan teknik monokultur tanpa olah tanah. Nah, hal ini tuh memungkinkan telur-telur belalang yang diletakkan di dalam tanah ini akan selamat sampai waktu menjadi nimfa, sehingga jumlahnya tidak terkontrol dan akan meningkatkan populasi.
Kemudian yang ketiga ada penyemprotan pestisida dan herbisida pembasmi gulma maksud saya. Hal ini itu mengakibatkan kematian musuh alami yang merupakan pembatas peningkatan populasi, sehingga rantai makanannya akan terganggu dan otomatis populasi belalang ini akan semakin meningkat. Kemudian ada perubahan ciri morfologi. Pada fase soliter, belalang patanga ini memiliki warna tubuh yang tidak mencolok dan biasanya cenderung menghindar satu sama lain kecuali pada saat kawin. Apabila kondisi menguntungkan, populasi ini akan meningkat dan akan timbul perubahan ciri karakteristik morfologi, yaitu pada fase gregaria, warna tubuh menjadi coklat kemerahan dan ukuran tubuh imago menjadi lebih kecil. Kemudian dari fisiologi dan behavior, apabila populasi meningkat, belalang ini akan saling bergesekan dan berdesakan karena jumlahnya yang sangat banyak, sehingga terjadi perubahan fisiologi. Kemudian juga belalang ini akan memproduksi zat feromon yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku menjadi lebih fitopagus, sehingga banyak tanaman yang dimakan. Kandungan zat gizi makro. Dilihat dari tabel pertama ini berisi nilai gizi ternak dibandingkan dengan belalang patanga, yaitu dilihat dari persen protein dan persen lemaknya. Bisa kita lihat di sini bahwa belalang patanga ini memiliki protein paling tinggi dibandingkan dengan hewan ternak domba, babi, dan unggas. Namun dalam kandungan lemaknya, belalang patanga memiliki persen lemak paling sedikit dibandingkan dengan nilai gizi hewan ternak yang lain. Selanjutnya di tabel 2 ini berisi tentang kandungan protein dan lemak pada belalang patanga dalam spesies yang berada di Indonesia dan di Thailand. Nah, dari persen protein, spesies di Indonesia mengandung 24,4% dan spesies di Thailand mengandung 27,6%. Lemaknya di Indonesia 1,5% dan di Thailand 4,7%. Dari kandungan karbohidratnya, baik di Indonesia maupun di Thailand, tidak tercantum atau tidak ada nilai karbohidratnya. Belalang memiliki persentase protein kasar tertinggi untuk setiap 100 gram berat kering. Dan di Indonesia sendiri, belalang mengandung protein sebanyak 24,40%. Persentase ini lebih besar daripada kandungan protein pada domba, babi, dan unggas seperti yang tadi kita lihat pada tabel 1. Protein ini merupakan kandungan utama dari serangga, dan persentasenya ini bervariasi tergantung dari spesies, tingkat perkembangan individu, jenis kelamin, jenis pakan, iklim, dan juga lokasi geografis. Nah, sehingga dengan kandungan protein yang cukup tinggi, belalang dianggap layak untuk digunakan sebagai sumber protein alternatif. Kemudian yang kedua ada lemak. Belalang memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan serangga lainnya. Lemak adalah komponen nutrisi besar yang ditemukan pada serangga setelah protein. Dan lemak pada serangga ini memiliki tingkat ketidakjenuhan yang sebanding dengan unggas dan ikan, tetapi kandungan pufanya lebih tinggi, dan konsentrasi pufa ini sebanding dengan yang ditemukan pada daging. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi lemaknya, serangga merupakan makanan yang sehat. Sedangkan pada kandungan karbohidratnya, serangga itu pada umumnya mengandung karbohidrat yang rendah, paling rendah atau hampir tidak ada. Namun serangga ini mengandung polisakarida yang cukup untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh manusia. Diet serangga dapat
digunakan dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki tujuan untuk penurunan berat badan. Yang selanjutnya yaitu kandungan zat gizi mikro. Tubuh serangga ini juga mengandung mikronutrien, baik mineral maupun vitamin yang masing-masingnya memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis dalam organisme, termasuk pada tubuh manusia. Nah, pada tabel 3 ini berisi mengenai kandungan kalsium dan zat besi pada 100 gram berat kering dari berbagai spesies. Di sini dapat kita lihat bahwa Bombay locust atau Nomagedacrys succinta atau patang succinta ini dengan stadia imago memiliki kandungan kalsium sebanyak 27,10 mg dan kandungan Fe sebanyak 3,15 mg. Zat besi yang penting untuk metabolisme energi dibutuhkan juga dalam sistem kekebalan tubuh, perkembangan kognitif, dan kinerja fisik. Kandungan zat besi pada serangga ini memiliki tingkat kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan pada daging sapi. Nah, dari tabel 3 tadi bisa kita lihat bahwa kandungan besi dari serangga ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata kehilangan besi dalam kehidupan sehari-hari, baik pada pria maupun pada wanita. Artinya jumlah zat besi pada setiap spesies serangga ini termasuk belalang patanga sudah tersedia untuk menggantikan hilangnya besi untuk menjaga keseimbangan penyimpanan dalam tubuh manusia. Dilihat dari kandungan kalsiumnya, belalang patanga memiliki kandungan kalsium sebanyak 27,1 mg per 100 gram berat kering. Nah, kalsium ini sangat penting untuk pemeliharaan kesehatan tulang selama fase pertumbuhan, pelestarian kepadatan tulang pada individu lanjut usia, dan juga memiliki fungsi dalam syaraf dan otot untuk bekerja secara normal. Selanjutnya ada beberapa resep olahan lokal dari belalang patanga. Yang pertama yaitu belalang goreng. Komposisinya yaitu ada 2 mangkuk belalang, 1 mangkuk tepung terigu, 1 butir telur, garam secukupnya, bawang putih secukupnya, dan minyak secukupnya. Cara memasaknya yang pertama yaitu membersihkan belalang dengan membuang sayap dan kaki serta bagian-bagian yang tidak dapat dimakan. Kemudian merendam belalang dalam air mendidih selama 1 menit dan dikeringkan. Setelah kering, melakukan tahap lain yaitu campur dan mengaduk telur, garam, merica, bawang putih ke dalam adonan tepung terigu yang sudah ditambahkan air sebelumnya. Nah, belalang yang telah kering tadi dicelupkan satu persatu ke dalam adonan, kemudian menggorengnya dalam minyak panas. Setelah matang, belalang goreng siap disajikan. Resep yang kedua yaitu ada sambal walang. Komposisinya yaitu 15 ekor belalang goreng, 6 cabai rawit merah, 1 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 2 cm gula merah, garam secukupnya, dan 1 lembar daun jeruk. Cara memasaknya yang pertama yaitu siapkan semua bahan dan cuci hingga bersih. Yang kedua, siapkan belalang yang sudah digoreng sebelumnya. Yang ketiga, haluskan cabai, garam, bawang, gula merah, dan daun jeruk. Yang keempat, setelah bumbu halus, tambahkan belalang goreng dan haluskan kembali. Yang kelima, sambal walang siap dinikmati dengan nasi. Jadi kesimpulannya, belalang patanga layak diperhitungkan untuk menjamin ketahanan pangan dan memerangi masalah gizi buruk terutama di daerah yang kekurangan dan juga dengan daya beli yang rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.